Dewi, maaf itu di unmute. Assalamualaikum.
Dewi, maaf nggak ada suaranya. Oke. Rahmat, kedengaran nggak? Halo? Terdengar, Rahmat. Kedengar. Rahmat akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu analisis buku siswa. Tema 5, pengalamanku. Subtema 1, pengalamanku di rumah. Aspek yang dianalisis, 1, kesesuaian dengan standar kompetensi lulusan. Hasil analisis pada subtema 1 sudah sesuai dengan standar kompetensi lulusan, dengan memiliki pengetahuan dari pengalaman yang dialami oleh siswa, sikap yang dimiliki oleh siswa, dan keterampilan yang dimiliki siswa selama mereka mengalami atau merasakan langsung pengalaman tersebut. Yang kedua, ada kesesuaian dengan kompetensi inti. Isi materi dalam subtema 1, pengalamanku di rumah, dalam pengurutan dan ketepatan materi sudah sesuai dengan kompetensi inti. Yang ketiga, ada kesesuaian dengan kompetensi dasar. Isi dalam subtema 1 sudah sesuai karena terdapat kompetensi dasar di dalamnya, yaitu siswa merasakan pengalaman di rumah mereka, semisal seperti selama di rumah hal apa saja yang mereka lakukan. Contohnya seperti bermain, belajar, dan membantu orang tua. Yang keempat, ada kesesuaian materi dengan tema. Dalam aspek kesesuaian materi dengan tema sudah tepat. Materi yang disuguhkan sesuai dengan tema yang di awal. Seperti tema pengalamanku di rumah dan isi yang tertulis dalam pengalaman Beni selama di rumah seperti bermain galah asin. Yang kelima, ada kecukupan materi ditinjau dari cangkupan konsep materi esensial dan alokasi waktu. Dalam subtema 1, cangkupan materi sudah memenuhi pencapaian kompetensi dasar. Dalam pembelajaran 1, subtema 1, terdapat alokasi waktu yang dimana satu pembelajaran dialokasikan untuk 1 hari. Yang keenam, ada kedalaman materi pengayaan yang ditinjau dari pola pikir keilmuan dan karakteristik siswa. Aspek kedalaman materi pengayaan ditinjau dari pola pikir keilmuan dan karakteristik sudah sesuai, atau dalam arti lain yaitu adanya interaksi antara siswa dengan orang tua yang dipraktekkan di rumah untuk pemahaman siswa selanjutnya mengenai materi yang sudah dipelajari. Yang ketujuh, ada keterpaduan berbagai kompetensi aspek. Terdapat keterpaduan antara berbagai kompetensi aspek di dalam subtema 1 yang dimana di dalamnya mengajak anak untuk mengamati percakapan, mencoba melatih siswa bernyanyi dan berdiskusi mengenai materi yang sedang diajarkan. Yang kedelapan, ada penerapan pendekatan saintifik. Sudah sesuai karena menggunakan penerapan pendekatan saintifik dengan pengalaman belajar siswa yang mencakup ayo mengamati, ayo menulis, ayo berlatih, ayo mencoba, ayo bernyanyi, dan ayo berdiskusi. Yang kesembilan, ada penilaian autentik yang tersedia dalam buku siswa. Tidak terdapat penilaian autentik yang tersedia dalam buku siswa subtema 1. Yang terakhir, ada kolom interaksi antara guru dengan orang tua. Tidak terdapat kolom interaksi antara guru dan orang tua. Sekian pemaparan dari saya kembalikan ke moderator. Sebelumnya mohon maaf dari Dewi mengalami gangguan. Saya mengambil alih moderator. Selanjutnya
pemateri 2 tentang subtema 5, tema 5 subtema 2 oleh saya sendiri. Mohon maaf tidak bisa dinyalakan videonya karena sinyal tidak memadai. Hasil analisis buku siswa tema 5 pengalamanku, subtema 2 pengalamanku di sekolah, aspek yang dianalisis, 1. Kesesuaian dengan standar kompetensi. Dari hasil analisis buku tema 2 ini, pada subtema 2 sudah sesuai dengan standar kompetensi lulusan. Karena dengan pengetahuan dari pengalaman di sekolah, seperti membuat hiasan, pas bunga, dan lain-lain. Kedua, kesesuaian dengan kompetensi inti. Sudah sesuai karena terdapat interaksi antara siswa dan lingkungan. Terus bagaimana cara siswa membuat hiasan pas bunga, ciri-ciri pas bunga, menulis bahan menghias pas bunga, dan sebagainya. Ketiga, kesesuaian dengan kompetensi dasar. Dalam subtema 2 ini sudah sesuai dengan kompetensi dasar. Karena terdapat kompetensi dasarnya yaitu siswa melakukan kegiatan menghias pot bunga, praktik percakapan teks di depan kelas, siswa meminta tolong kepada guru dengan menggunakan bahasa yang benar. Kemudian, kesesuaian dengan materi dengan tema. Pada subtema 2 ini sudah terdapat kesesuaian antara materi dengan tema, yaitu di mana tema pengalamanku di sekolah dengan isi materi yang disuguhkan, yaitu melakukan kegiatan pengalaman pembelajaran di sekolah atau mengembangkan sikap hormat kepada orang yang lebih tua. Selanjutnya yaitu kecakupan materi ditinjau dari cakupan materi atau materi esensial dan alokasi waktu. Dalam subtema ini sudah sesuai. Dari subtema 3 pembelajaran ke-1 dengan membahas materi tentang olahraga, tentang pemanasan. Selanjutnya yaitu kedalaman materi pengayaan ditinjau dari pola pikir keilmuan dan karakteristik siswa. Aspek kedalaman materi pengayaan ditinjau dari pola pikir keilmuan dan karakteristik sudah sesuai. Kemudian keterpaduan berbagai kompetensi atau aspek. Terdapat keterpaduan antara kompetensi dan aspek di dalam subtema 1, yang dimana di dalamnya mengajak anak untuk mengamati percakapan dan aspek lainnya. 8. Penerapan pendekatan saintifik. Sudah sesuai karena menggunakan penerapan saintifik dengan pengalaman belajar siswa yang mencakup ayo belajar, ayo membaca, ayo menulis, ayo bernyanyi, ayo berlatih, dan ayo berdiskusi. Selanjutnya yaitu penilaian autentik yang tersedia dalam buku siswa. Dalam buku subtema 2 ini tidak terdapat penilaian autentik yang tersedia. Yang terakhir yaitu kolom interaksi antara guru dengan orang tua. Dalam buku ini juga tidak terdapat kolom antara interaksi guru dengan orang tua. Sekian pemaparan materi saya. Selanjutnya oleh pemateri 3. Saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai hasil analisis buku siswa, tema 5 pengalamanku, subtema 3 pengalamanku di tempat bermain. Aspek yang dianalisis dalam buku siswa ini terdapat 10 poin. Poin pertama, kesesuaian dengan standar kompetensi lulusan. Hasil analisisnya sudah sesuai karena di dalamnya terdapat aspek pengetahuan, yaitu mengenai permainan bola kasti. Terdapat juga aspek sikap saling membantu antara Beni dan Dayu, dan aspek keterampilan di mana guru memberikan tugas cerita tentang olahraga yang dilakukan di rumah. Poin 2, kesesuaian dengan kompetensi inti. Hasil analisisnya sudah sesuai karena di dalamnya terdapat interaksi antar teman, saling peduli, dan juga memahami pengetahuan dengan mengamati, mendengar, melihat, dan juga membaca. Poin ketiga, kesesuaian dengan kompetensi dasar. Hasil analisisnya sudah sesuai
karena di dalamnya terdapat ungkapan permintaan maaf yang dilakukan oleh Benny kepada Lani. Poin keempat, kesesuaian materi dengan tema. Hasil analisisnya sudah sesuai karena materinya mengenai pengalamanku di tempat bermain, yaitu dengan melakukan gotong royong di lingkungan rumah yang terdapat dalam buku siswa tersebut. Poin 5, kecakupan materi ditinjau dari cakupan konsep atau materi esensial dan alokasi waktu. Hasil analisisnya sudah sesuai. Untuk materi esensial dalam buku ini membahas tentang olahraga, yaitu permainan bola kasti, sedangkan untuk alokasi waktu terdapat dalam buku di mana dialokasikan dalam 1 hari. Poin ke-6, kedalaman materi pengayaan ditinjau dari pola pikir keilmuan dan karakteristik siswa. Hasil analisisnya sudah sesuai dengan pola pikir keilmuan siswa dan juga karakter yang terdapat di buku siswa tersebut, yang dibuktikan dengan orang tua membimbing anak untuk berperilaku sesuai dengan sila keempat, contohnya seperti musyawarah dalam mufakat dan juga menghargai hasil musyawarah. Poin ke-7, keterpaduan berbagai kompetensi atau aspek. Hasil analisisnya sudah sesuai karena di dalamnya terdapat keterpaduan antara berbagai aspek yang terdapat dalam buku tersebut, di mana terdapat berbagai kegiatan seperti membaca percakapan, membuat kartu pertanyaan, dan juga mengamati gambar. Poin ke-8, penerapan pendekatan saintifik, di mana hasilnya sudah sesuai bahwa di dalam buku subtema 3 tersebut terdapat kegiatan ajakan seperti ayo membaca, ayo berlatih, ayo menulis, ayo menggambar, ayo mengamati, ayo bercerita. Poin 9, penilaian autentik yang tersedia dalam buku siswa. Hasil analisisnya tidak terdapat penilaian autentik yang tersedia dalam buku siswa tersebut. Poin terakhir yaitu 10, kolom interaksi antara guru dan orang tua. Hasil analisisnya juga sama, tidak terdapat kolom interaksi antara guru dan siswa dalam buku tersebut. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya ke pemateri 4, persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan hasil analisis buku siswa, tema 5, pengalamanku, subtema 4, pengalamanku di tempat wisata, pembelajaran ketiga. Adapun aspek yang dianalisis, yang poin pertama yaitu kesesuaian dengan standar kompetensi lulusan. Sudah sesuai karena di dalam buku siswa ini, di dalam buku siswa tema 5, subtema 4, pembelajaran 3, sudah memiliki pengetahuan yang dimana tentang Pulau Komodo, lagu Desaku, juga terdapat aspek sikap dan keterampilan, yang dimana aspek keterampilan di sini, siswa membuat jenis hewan dari kain flanel. Dan poin yang kedua, yaitu ada kesesuaian dengan kompetensi isi. Sudah sesuai karena di dalam buku siswanya sudah terdapat interaksi antara Benny dan keluarga saat berwisata, itu kesesuaian dengan kompetensi dasar. Sudah sesuai karena di dalam buku siswa terdapat teks pengalaman berwisata, membaca puisi dan menyanyikan lagu yang berjudul Desaku. Adapun poin keempat yaitu kesesuaian materi dengan tema. Sudah sesuai karena di dalam buku siswa sendiri sudah terdapat tentang wisata bersama keluarga dengan tema pengalamanku. Terus poin yang kelima, ada kecukupan materi ditinjau dari cakupan konsep atau materi esensial dan alokasi waktu. Untuk konsep atau materi esensial di sini sudah sesuai dengan buku siswa tema 5, subtema 4, pembelajaran ketiga dengan membahas materi tentang pengalaman berwisata. Dan adapun untuk alokasi waktu juga sudah sesuai, yang dimana di pembelajaran 3 di sini alokasi waktunya itu disebutkan dalam waktu 1 hari. Sedangkan adapun poin ke-6 yaitu kedalaman materi pengayaan ditinjau dari pola pikir, keilmuan, dan karakteristik siswa. Sudah sesuai karena aspek kedalaman materi pengayaan yang ditinjau dari pola pikir, keilmuan, dan karakteristik siswa sesuai dengan isi materi pada pembelajaran 3 tersebut. Lalu ada poin ke-7 yaitu keterpaduan berbagai kompetensi atau aspek. Di sini sudah sesuai karena terdapat keterpaduan antara berbagai kompetensi di dalam subtema 4, yang dimana di dalamnya itu terdapat berbagai macam kompetensi, dimulai dari membaca teks, berdiskusi, menulis, mencoba, dan mengamati.
Poin ke-8 ada penerapan pendekatan saintifik. Di sini sudah sesuai karena pada pembelajaran 3 menggunakan pendekatan saintifik sama seperti di RPP yang di mana terdapat kegiatan ajakan seperti ayo membaca, ayo berlatih, ayo menulis, ayo mengamati, dan ayo bercerita. Lalu ada poin ke-9 yaitu penilaian autentik. Tidak sesuai karena di sini di buku siswa ini tidak terdapat penilaian autentik yang tersedia dalam bukunya. Lalu ada kolom interaksi, poin ke-10 ada kolom interaksi antara guru dengan orang tua. Tidak sesuai karena tidak terdapat kolom interaksi antara guru dan orang tua di subtema 4 pengalamanku di tempat wisata ini. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Alhamdulillah, pemaparan materinya sudah selesai. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Saya buka satu termin untuk 2 pertanyaan. Jika ada yang ingin bertanya, silahkan. Terima kasih. Izin bertanya, boleh? Mangga. Apa kelemahan dari analisis buku siswa tersebut? Terima kasih. Terima kasih Teh. Izinkan kami untuk beberapa menit untuk menjawab pertanyaan. Dan untuk pertanyaan selanjutnya, persilahkan. Ada lagi yang mau? Izin menjawab dari pertanyaan Teh Intan ya. Untuk kelemahan dari buku siswa ini sendiri, salah satunya yaitu dalam setiap subtema tidak ada penilaian autentik yang tersedia dalam bukunya. Kemudian tidak ada kolom interaksi juga antara guru dengan orang tua. Mungkin seperti itu Teh. Oh iya, terima kasih. Apakah ada yang lainnya? Saya rasa cukup karena dalam buku ini sudah memenuhi standar kurikulum dari kurikulum 2013 itu Teh. Oh iya, terima semuanya sudah kasih. menunjang tercapainya. Oh iya, iya. Terima kasih ya. Ada lagi yang mau bertanya? Sama-sama Teh. Izin bertanya. Enggak. Mau tanya kan ini revisi buku siswa. Kan tadi ada cetakan 1 sama cetakan 2. Nah itu Teh apa sih dasar yang dijadiin di revisinya tuh, dasarnya tuh apa? Makasih. Sebentar ya, Pak.
Izin menjawab pertanyaan dari Pau. Menurut saya ya, dari revisi buku siswa ini kan ada 1 kali revisi, yaitu pada tahun 2017. Alasan mendasar kenapa buku siswa ini mengalami revisi, salah satunya yaitu kenapa? Karena buku siswa itu kan merupakan dokumen hidup, jadi akan selalu senantiasa diperbaiki, diperbaharui, dan dimutakhirkan sesuai dengan dinamika kebutuhan dan perubahan zaman. Jadi salah satunya yaitu buku itu kan harus ada apa ya? Ada perbaikan dan perbaharuan yang lebih baik. Jadi gitu. Disesuaikan dengan kebutuhan dan perubahan zaman. Bagaimana Pak dapat dimengerti? Izin Bisa. menyanggah boleh? Mangga. Oh iya, itu kan dari yang tadi disebutkan salah satu dasarnya itu karena ada pembaharuan. Nah, buku-buku yang sebelumnya tidak diperbarui, apakah itu bisa digunakan atau hanya ya buku disimpan aja gitu? Yang pasti kan teh setiap buku tuh kan ada apa ya, terus diperbaharui. Jadi dipakainya mungkin yang sudah diperbarui, tapi tidak dipungkiri itu ditinggalkan gitu. Maksudnya teh masih tetap dipergunakan, tapi yang lebih dominan itu dipergunakannya yang sudah direvisi atau yang sudah kekinian gitu teh. Gimana teh, masih bingung? Oh ya, yang paham. Kalau menurut kelompok kalian, apakah lebih efektif merevisi itu dengan berbasis online gitu, jadi tidak dicetak gitu kan, karena lebih ramah lingkungan gitu kalau tidak dicetak. Apakah menurut kalian baiknya itu dicetak atau diperbarui secara online atau gimana ya? Yang boleh menjawab. Boleh. Kalau menurut saya pribadi itu lebih enaknya lewat file gitu, supaya menghemat pencetakan kertas juga. Tapi melihat kondisi yang teknologi ini yang semakin tidak merata gitu, banyak orang contohnya ada yang tidak mempunyai handphone, itu juga kan menjadi tolak ukur. Nah, lebih sekarang untuk sekarang, nggak tahu untuk kedepannya, tapi ini untuk sekarang gitu, lebih efektif kalau misalnya buku itu dicetak gitu teh. Oh iya, terima kasih. Berarti lebih ke melihat sikon dari masyarakat juga ya? Iya teh. Iya, terima kasih. Alhamdulillah, pemaparan materi dan tanya jawab telah selesai. Kesimpulannya yaitu setelah